Shalom. Shalom. Lihat kanan kirinya, sudah senyum belum? Lihat kanan kirinya, sudah senyum belum? Sudah. Oh, udah. Kembali sama Pilar. Berikan tos kanan kirinya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak terkasih, udara begitu panas tapi kita percaya. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan baik buat kita. Sehingga kita boleh berada di rumah kudusnya. Untuk kita sama-sama menyukakan hati Bapa pada sore hari ini. Bapak kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu ada buat kami. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sore hari ini kami datang memberi tata kudus-Mu. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan malaikat surgawi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tapi Tuhan selidiki setiap kedalaman hati kami. Kalau mungkin dapat Tuhan satu tidak berkenan, kami minta ampun. Biarlah Tuhan sendiri mengampuni setiap kami. Biarlah dosa kami, pelanggaran kami, itu tidak menjadi penghalang kami untuk kami memuji dan Engkau. Tapi Tuhan basuh dengan darah-Mu, sehingga sore kami boleh kudus dan layak. Sehingga kami boleh Tuhan menyenangkan hati Engkau. Dan kami percaya setiap hati kami Tuhan memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk memuji dan menyukakan hati Engkau Bapa. Ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini dari pertengahan sampai selesai. Engkau yang beracara penuh atas ibadah ini, dan Engkau yang berdaulat penuh Tuhan atas ibadah sore hari ini. Mungkin kami berdoa buat teman-teman kami yang musim di dalam perjalanan. Tuhan juga menyertai mereka sampai di tempat ini, seperti kami juga Tuhan menyertai sampai di tempat dengan keadaan baik dan selamat. Untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bapak terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Ambil alih Roh Kudus ibadah ini dari pertengahan sampai selesai. Engkau yang beracara penuh. Dan kami percaya saat Engkau disenangkan Bapa, Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saja untuk kita bangkit bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita sama-sama bersuka di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik buat kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah. Kita mau bersuka cita di dalam Yesus Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tuhan kami mau bersuka cita di dalam Engkau selamanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hanya di dalam-Mu Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersukacita. Katakan bersuka, bersuka, amin, bersuka. Mari bersuka, amin, bersukacita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Katakan sekarang bersuka, sekarang sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Masih kuat bahan berdiri Bapak Ibu? Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kau penuh kasih, Kau penuh hikmat, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau 1, 2, 3, amin. Yesusku baik, Yesusku luar biasa, amin, amin. Katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku tertawa, amin, membuatku bahagia. Yesus sahabat dalam segala apapun Tuhan, setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, baris depan bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kami imani Tuhan, sukacita kami ada di dalam Kristus Tuhan. Katakan sama-sama, Kau satu penuh kasih, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, baris semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, kanan kiri ke depan, baris semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi katakan, Yesus Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus.
bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Dengan iman katakan, sukacitaku dalam Kristus. Tuhan, sukacita kami itu hanya di dalam Engkau saja. Tidak ada di yang lain Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sahabat yang selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapa yang terkasih. Tuhan, terima kasih. Kau penuh kasih Tuhan. Kau penuh hikmat. Kau penuh kuasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau puji, kami mau sembah Allah yang berkuasa di surga, Allah yang berkuasa di bumi. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami sembah, yang kami puji. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Terus ajar kami hanya bersandar kepada Engkau Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena Allah kami Allah yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Inilah hidup kami di hadapan Engkau sore hari ini Tuhan. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau Tuhan. Sikiralah ya sikiralah Bapa ya sikir. Nama ya sikiralah ya sikir. Hiramaya sikiralah. Lihatlah hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan. Lihat hidup kami sore hari ini Tuhan. Lihat ke dalam hati kami Bapa. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Merindukan terus dekapan kasih-Mu. Sikiralah ya sikir. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
semua sembah Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang utus Nabi Baja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya nama Yesus. Hormat dan kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Tuhan, tidak ada yang lain. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau Yesus yang berkuasa, datang dari surga kepada umatnya saat hati yang haus dan lapar akan Engkau. Yesus, hati kami memuji-Mu. Yesus, hati kami menyembah-Mu. Mulut kami memuji nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang adil, memenuhi setiap hati kami Bapa. Satu mata memuji memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirabaya, rabaya, rabaya, rabaya. Irabaya, rabaya, rabaya, rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang berkuasa di surga, Engkau Allah yang berkuasa di bumi. Kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami
Kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Shirabaya, rabaya, 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 Irabaya se, Irabaya la 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 ba ba ba. Irabaya rabaya, 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 rabaya se. Bengali, 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 Bengali. Engkau Allah yang mengerti Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Satu batu haus dan lapar akan Engkau. Hati kami dipuaskan, hati kami dikenyangkan dengan hadirat-Mu Bapa. Shirabaya rabaya 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 rabu. Mengalir, 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 mengalir. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Yesus. Irabaya rabaya 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 rabu. Irabaya rabaya 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 rabaya. Irabaya segera rabaya se. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang baik, Yesus yang luar biasa, Yesus yang perkasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang peduli, Yesus yang mengerti. Kami haus dalam pandangan Engkau, penuhi setiap hati yang haus dalam pandangan Engkau. Saat hati kami bersorak-sorai memuji, saat hati kami bermazmur bagi-Mu, saat hati kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Irabaya sekira labaya rabaya 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 rabaya. Inabaya sekira labaya rabaya 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 rabaya. Irara labaya rabaya 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 se. Haleluya, 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 haleluya. Selama-lamanya Yesusku dahsyat, Yesusku perkasa, Yesusku luar biasa, Yesusku aku sungguh dahsyat. Selama-lamanya kami hanya mau sembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau Bapa. Irabaya rabaya 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 Bapa. Engkau terus Tuhan, Engkau terus Tuhan. Engkau Roh Kudus yang selalu ada buat kami, Roh Kudus yang selalu ada buat kami, yang menjadi kekuatan buat kami, yang menjadi penghibur buat hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang mengerti isi hati kami Bapa, hanya Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Shiralabaya rabaya sigiralabaya rabaya ramaya si. Idabalabaya sikiralabaya labaya si. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Engkau sangat baik. Yesusku luar biasa. Kami punya Allah yang mengerti, punya Allah yang selalu peduli pada kami. Karena Engkau yang berkuasa, tidak ada yang lain. Terima kasih Roh Kudus. Ditinggikan Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain Tuhan. Tuhan selidiki hati kami.
Hanya Engkau yang tahu Tuhan kedalaman setiap hati kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus terus, Roh Kudus terus. Tuhan yang baik, Roh Kudus yang baik, yang selalu ada buat kami, yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik dan sangat dahsyat buat kami. Terus berikan kami Tuhan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terus berikan kami pengharapan yang teguh Tuhan di dalam Engkau, supaya kami tidak salah Tuhan, supaya kami terus melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Bapa yang terkasih, sama-sama berbicara kepada Allah Roh Kudus yang lembut. Dia yang mau mendengar setiap cerita isi hati kita. Apapun keadaan kita sore hari ini, Dia mau mendengar. Dia setia. Di dalam keadaan apapun, Dia peduli dan Dia mengerti. Karena Roh Kudus sangat lembut dan baik. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Engkau Yesus. Sikiralah bayarabaya, sikiralah bapa-bapa Yesus. Hidabaya sikiralah bayarabaya Yesus. Hirabaya sikiralah bayasi. Hirabaya sikiralah bayarabaya Yesus. Hirabaya sikiralah bayarabaya Yesus. Hirabaya sikiralah bayarabaya Hirabaya sikiralah bayasi. Terima kasih Allah Roh Guru, Allah Roh Guru, Allah yang mengerti. Kami mau sembah, kami mau puji, kami mau agungkan nama-Mu. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dekap hati kami terus Tuhan, dekap hati kami terus Roh Kudus. Peluk setiap hati kami Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Bapakku, Engkau baik ya Bapakku. Kami punya Tuhan yang sangat baik. Shirala bayara la bayara 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 maya sigirala. Hirala bayara la bayara sigirala bapa maya sigirala maya sigirala bayara. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terus Tuhan, Engkau yang berbicara ke dalam setiap hati kami. Engkau yang berbicara kepada setiap hati. Terus berikan kami roh kepekaan untuk mendengar Tuhan. Supaya kami tidak salah Tuhan. Supaya kami terus hidup benar di hadapan Engkau. Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Segala
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Oh Yesusku, Tidak ada yang lain Tuhan. Kau selamanya. Yesus selamanya. Selamanya Tidak ada yang lain Bapa. Kapan ku takkan Biarlah kami sama-sama berseru di hadapan Tata Kudus. Semua karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sampai tempat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali saja untuk kita bangkit berdiri sama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan. Dalam keadaan apapun, biarlah tetap Yesus dan hanya Yesus. Pengharapan kita satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. tidak ada pengharapan kami yang hilang Tuhan. Sekarang ku ada. Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang segeramu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, kali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan hilang Tuhan. Bapa yang baik, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya Bapa, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shirabaya ramaya 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 ramu. Hirabaya ramaya ramaya segera ramaya ramu. Sembah Dia, agungkan Dia. Pengharapan kita tidak akan hilang hanya di dalam Yesus. Pengharapan kita tidak akan hilang karena ada Yesus yang berkuasa. Ada Yesus Kristus yang luar biasa, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terus kami Tuhan dibawa dalam hadirat. Mengalir, 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 mengalir. Yesus yang baik, Yesus yang luar biasa. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Yesus yang tahu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Berbicara kepada setiap hati kami Roh Kudus. Berbicara kepada setiap hati kami. Apa yang mau katakan, apa yang mau kau inginkan Tuhan. Pengharapan kami tidak akan hilang. Bila sampai akhir hidup kami Tuhan, Kau dapati kami tetap setia dan hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, tidak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu, yang menilai hidup kami. Tersembunyi bagimu, aku lihat. Waktu saat pada Bapak Gembala yang tak pernah habis hidupku, sampai akhirnya Kau dapati aku
Tuhan, biar dalam situasi, kondisi dan keadaan apapun juga Engkau akan tetap mendapati kami setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau tetap mendapati kami setia. Olehnya ya Tuhan, terus kuatkan kami, terus bawa kami semakin mengerti isi hati-Mu, terus selaraskan kami dengan kehendak-Mu, dan bawa kami masuk lebih dalam rencana-Mu, supaya kami benar-benar akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan olehnya ya Bapa, sore hari ini kami sediakan hidup kami untuk Tuhan boleh berbicara bagi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu dan buat kami mengerti dalam hikmat Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kami boleh melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Semangat hari ini, katakan amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin sebagian tadi kita merasakan sedikit ada goncangan ya, karena katanya ada info yang di internet ada gempa dari Jawa Timur, Jogja, Klaten dan Magetan, sehingga goncangannya terasa sampai Taumangu dan Karanganyar begitu ya. Dan beberapa hari yang lalu itu terjadi gempa yang juga cukup keras di luar negeri, dan apakah itu menjadi sebuah rangkaian ya kita nggak mengerti, tetapi kalau bicara tentang struktur bumi ya semuanya nyambung jadi satu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak mengalami kegundahan, kegalauan, kecemasan, ketakutan, melainkan kita tetap bersuka cita. Amin. Kasih senyum kanan kiri. Iya, kalau kanan kirinya enggak ada ya muka belakang lah gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang membuka kemustahilan. Belajar dari kisah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 12, yaitu kisah tentang Petrus yang ada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama boleh belajar dari dalamnya. Nah, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Mulai kita akan membacanya Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, jadi total ada 16 orang. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi.
Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Sampai di situ saja pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya langsung masuk di poin yang pertama. Roh Kudus itu memberikan ketenangan. Mari kita lihat situasi dan kondisi yang dialami oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara, setelah Yakobus mati. Ini konteksnya jadi penganiayaan mulai terjadi kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi catatan penting buat kita semua. Sejak Yesus, yang namanya pengikut Yesus itu dapat tekanan. Kemudian setelah Roh Kudus dicurahkan, ini kan masih masuk dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana pasal 2 bicara tentang turunnya Roh Kudus dan kemudian perjalanan orang-orang percaya dan seterusnya, begitu ya. Nah, pasal 12 berarti menjadi pasal di mana kita melihat bagaimana karya Roh Kudus masih terus bergerak dalam kehidupan orang percaya yang dicatat oleh Alkitab. Dan ternyata di pasal 12 kita melihat bagaimana persekusi itu terjadi, penganiayaan itu terjadi. Yakobus mati karena dia mengikut Yesus, dan oleh karena Herodes melihat bahwa itu menyenangkan orang banyak, maka kemudian dia mencari cara bagaimana supaya dia dapat simpati lebih banyak lagi dari orang banyak itu. Maka ditangkaplah Petrus. Tadi kita sudah membaca kisahnya. Ya, saya hanya sedikit menyitirnya supaya bisa melihat alurnya saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, Petrus ditangkap, sedianya mau dihadapkan kepada rakyat supaya diadili. Kira-kira begitulah. Ya, lalu kita bisa melihat bagaimana kemudian ceritanya berlanjut bahwa Petrus akhirnya dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa itu dianggap mustahil? Perhatikanlah beberapa ayat yang kita baca tadi. Petrus itu terbelenggu dengan dua belenggu, gitu ya. Kemudian penjagaannya 4 lapis. Satu lapis terdiri dari 4 orang. Kali 4 lapis berarti ada 16 orang. Sementara di sebelahnya ada 2 penjaga yang menjaga Petrus. Artinya secara logika Petrus melepaskan diri jelas sudah tidak mungkin. Tidak ada jalan keluar bagi Petrus untuk bisa melepaskan diri dari rantai itu, dari penjagaan pasukan Romawi pada waktu itu. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi Petrus betul-betul sudah dalam kondisi yang terhimpit, terjepit, dan memang secara manusia tidak ada lagi harapan bagi Petrus. Rasa-rasanya jadi mustahil kalau itu melepaskan diri. Rasa-rasanya jadi nggak mungkin kalau Petrus itu bisa keluar dari penjara dengan kekuatannya sendiri. Dan itu berarti menjadi sebuah masalah bagi Petrus. Itu menjadi sebuah persoalan bagi Petrus. Kenapa? Karena dia adalah rasul. Dia adalah pemimpin dari sekian banyak orang percaya yang ada pada waktu itu, karena pesan Tuhan kepada Petrus langsung, gembalakanlah domba-dombaku, bukan kepada rasul yang lain atau murid yang lain. Dan atau terlepas dari itu bahwa penginjilan, pemberitaan Injil harus tetap berjalan, harus terus terjadi. Tetapi posisi Petrus sudah terpenjara, dan itu menjadi sebuah persoalan bagi Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang begitu, menurut bahasa saya, situasi yang begitu rumit, situasi yang begitu kompleks, situasi yang mustahil itu, ada sebuah kejadian yang sangat unik, Bapak Ibu Saudara. Pada saat Petrus itu mau dilepaskan oleh malaikat, dia dalam keadaan tertidur.
Nah, tidur dalam bahasa aslinya bukan tidur karena capek, tidur karena kelelahan, tidur karena pusing, karena mikirin masalah yang terjadi dalam dirinya, bukan. Tidur yang dipakai dalam bahasa aslinya itu tidur dalam keadaan tenang. Ketenangan itu dia dapat karena dia percaya. Ketenangan itu dia dapat karena dia tetap menjaga kepenuhan Roh Kudus di dalam dirinya. Ayat-ayat yang saya tampilkan itu menunjukkan bagaimana kalau orang itu ada di dalam tangan Tuhan dan orang itu memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, dia dapat tidur dengan tenang. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, angler turunin. Tambahi, ojo ning kene tapi neng omah ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan di sini. Wah, pesan firman Tuhan langsung saya praktekkan, Pak. Ngopo? Tidur saya di gereja gitu ya. Selama khotbah, selama kebaktian tidur. Nah, tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi, hal yang unik, hal yang menarik. Biasanya kalau ada orang dalam kondisi ada masalah, tekanan, susah tidur. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Atau ada yang lain, kalau ada orang sedang dalam masalah itu kemudian malah makannya jadi banyak gitu ya. Makanya ada orang ada masalahnya gede, ini tambah lemu. Ini begitu renek masalah jadi kuru karena tidak banyak makan gitu ya. Tapi umum yang terjadi adalah bahwa ketika orang ada pikiran terlalu berat, memikirkan terlalu banyak masalah, bahkan ada masalah-masalah yang nampaknya mustahil tadi, Petrus itu masih dapat tidur dalam kondisi tenang, damai. Dan sekali lagi Petrus dapat tidur, mengalami tidur yang seperti itu karena dia percaya kepada Tuhan. Kepercayaan inilah Bapak Ibu Saudara yang mari perlu kita bangun dalam diri kita. Bahwa percayalah, ya memang pasti akan ada banyak masalah. Saya tadi sudah sebutkan bahwa sejak zaman Alkitab ditulis ternyata penganiayaan kepada orang percaya itu sudah terjadi. Artinya ya itu menjadi semacam dalam tanda bahasa saya menjadi semacam bagian dari proses perjalanan hidup orang percaya. Faktanya di zamannya Yesus ada saja orang-orang pengikutnya sudah dapat tekanan. Lalu di zaman Roh Kudus luar biasa terjadi itu, penganiayaan kepada orang percaya pun masih terjadi. Yang artinya itu menjadi bagian dari proses perjalanan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita berdoa supaya kiranya ya Tuhan tanpa masalah, tanpa keributan, tanpa kepala pusing mikirin masalah, nggak bisa. Bahkan misalnya penganiayaan dijauhkan, aniaya itu dihentikan, tidak bisa karena Alkitab menulis seperti itu. Nah, artinya proses perjalanan hidup manusia yang percaya kepada Tuhan itu akan selalu menghadapi liku-liku yang tidak menentu Bapak Ibu Saudara. Kondisi yang mungkin sangat-sangat menakutkan, kondisi yang mungkin sangat-sangat mengkhawatirkan, kondisi yang sangat-sangat mungkin membuat hati ini selalu deg-degan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah-tengah masalah itu mari kita tetap percaya bahwa sekalipun proses perjalanan hidup kita sebagai orang percaya akan menghadapi begitu banyak lika-liku yang mungkin menakutkan, menegangkan dan seterusnya, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan pegang kendali hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang tidak gampang ya dalam arti menghadapi situasi yang beneran terjadi dalam hidup kita seperti apa. Tidak mudah dalam pengertian ya udahlah tidur nyenyak, tetapi hari ini kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Sekalipun dalam masalah yang begitu rumit, begitu kompleks, menakutkan, percayalah bahwa kalau kita tetap meyakini janjinya, kita tetap mendekat, melekat padanya, Roh Kudus tetap memenuhi hati kita, Ia akan memampukan kita tetap tidur dengan nyenyak, tidur dalam damai, tidur dalam keadaan tenang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, Roh Kudus itu membuka apa yang tertutup. Ayat 10 berkata, saya cuplikan, pintu itu terbuka dengan sendirinya.
Kata terbuka dengan sendirinya itu otomatis gitu ya, kira-kira begitu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, otomatis. Nah dari sini kita bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan seseorang. Petrus sedang dalam kondisi terbelenggu. Memang sudah tidak mungkin secara manusia Petrus melepaskan diri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin secara manusia Petrus melepaskan diri. Tetapi perhatikanlah bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan kepada Petrus. Di saat Petrus tetap tidak bisa merubah hidupnya, Tuhan yang akan turun tangan mengubahkan hidupnya. Apa yang ditutup bagi Petrus dibukakan oleh Tuhan menjadi jalan bagi Petrus. Apa yang ditutup bagi Petrus Tuhan ubahkan menjadi jalan yang baru buat Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus tidak ada sesuatu yang dilakukannya. Misalnya seperti mungkin dia berusaha untuk memotong rantainya dan dikasih pertolongan oleh Tuhan, akhirnya rantainya terlepas. Atau mungkin dia berusaha untuk membuka kunci pintu penjara atau merobohkan pintu penjara dan malaikat Tuhan membantunya sehingga kuncinya bisa terbuka. Tidak ada usaha sama sekali yang dilakukan oleh Petrus. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa di tengah situasi yang tadi kita bisa pikirkan atau kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa keberserahan itu sangat penting. Mengandalkan Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan itu sangat-sangat penting. Ibarat kata Bapak Ibu Saudara, ibarat kata kalau haus sampai betul-betul kering, kalau memang Tuhan menginginkannya kepada kita, tunggu sampai airnya itu datang sendiri. Tunggu walaupun sudah sangat kehausan dan tidak ada air. Jangan pernah mencoba untuk mencari dan berpikir dengan kekuatan sendiri untuk mencari solusi atau jalan dari yang lain. Tetap betul-betul tunggu saja waktunya Tuhan. Memang ada masa-masa di mana kita harus berusaha. Tapi ada titik-titik di mana Tuhan memang memerintahkan kita untuk tunggu jawaban dari Tuhan. Betul-betul ditunggu, mau ngapa, apapun yang ia alami, apapun yang terjadi, apapun yang dirasa, tunggu sampai Tuhan menyatakan mujizat dan anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan jelas Dia akan mengirimkan kekuatannya, Dia akan mengirimkan pengurapannya, Dia akan mengirimkan kuasanya untuk membukakan pintu yang tertutup. Hari ini adakah dalam tanda kutip penjara yang sudah tertutup buat saudara dan saya? Dalam banyak hal dalam hidup kita enggak tahu, tapi mungkinkah ada sesuatu masalah sebut saja begitu yang bagaikan penjara yang tertutup, sudah mentok sana, mentok sini, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan sudah nggak mungkin, ke belakang apalagi. Ya satu-satunya berdoa kepada Tuhan, tunggu Tuhan berkarya, tunggu Tuhan bekerja, tunggu Roh Kudus yang membukakan pintu itu sendiri buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tunggu itu memang tidak menyenangkan. Kapan? Waktunya sudah mepet, deadline-nya sudah tiba, dan seterusnya dan sebagainya. Kalau memang di titik itu jawaban Tuhan sepertinya belum ada, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Bapak Ibu Saudara, tetap tunggu saja sampai Tuhan itu menyatakan kuasa dan mujizatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melatih iman untuk sungguh-sungguh yakin bahwa di dalam Tuhan tetap ada jalan. Korintus berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, dan saat itu terjadi Tuhan sudah sediakan
jalan keluar. Jadi bahasa saya sebenarnya Tuhan sedang menguji lewat pencobaan itu. Kenapa? Karena sebenarnya sudah ada jalan keluarnya yang Tuhan sediakan. Ibarat anak sekolah itu ada buku latihan soal, tapi sudah disediakan kunci jawabannya. Itu cuman untuk latihan saja, tapi jawabannya gimana? Ada kuncinya. Pencobaan itu enggak melebihi kekuatanmu kok gitu. Dan itu sudah ada jalan keluarnya. Jadi tenang saja, kasih tahu kanan kiri, tenang saja. Angel Pak, sirainya cekot-cekot ya mikir niku. Nggih, kemarin kita belum ngerti kuncinya. Kemarin kita belum ngerti firman-Nya. Hari ini kita diteguhkan, dikuatkan lagi. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus sanggup membukakan pintu yang tertutup. Yang percaya katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, ya memang tetap dakdikduk barangkali ya, tetapi hari ini kita diajari oleh firman Tuhan. Tenang, begitu ya, supaya kita sendiri, firman Tuhan berkata, supaya kita sendiri dapat berdoa. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kisahnya tadi adalah pada saat Petrus tidur, malaikatnya datang. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu, kata firman Tuhan tadi jelas. Lalu ditepuklah Petrus, gugurlah rantainya, copot, terlepas. Dan yang penting adalah malaikat itu ngomong, ayo ndang bangun, pakaian sepatumu dan seterusnya, ayo ikut aku. Firman Tuhan nggak berkata Petrus digendong. Firman Tuhan tidak menyebutkan Petrus digandeng. Kamu ikut, jadi ngetutki, mengikuti malaikat itu. Dan kuncinya adalah bahwa Petrus percaya, Petrus taat. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa yang kita mesti ngerti di bagian ini adalah bahwa bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Katakan sama-sama, Yesus selalu hadir dalam hidupku. Lewat Roh Kudus tentu saja, bukan pribadi Yesus secara fisiknya, tetapi kuasanya, kehadirannya sudah diwakilkan di dalam Roh Kudus. Bagaimana menjaga keberadaan Yesus dalam hidup kita? Ya tentu dengan kita terus berkomunikasi dengan Dia. Bagaimana berkomunikasi dengan Dia? Ya itulah berdoa. Doa itu salah satu pemahaman pengertiannya adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi. Namanya komunikasi itu ngobrol dengan Tuhan. Namanya ngobrol ya bercakap-cakap Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan yang kita minta dengerin, tapi kita ya kadang-kadang harus dengerin Dia yang bicara ke kita. Itu namanya ngobrol. Namanya ngobrol kalau orang lain yang dengerin kita aja, sementara kita nggak dengerin dia, itu bukan obrolan namanya. Itu cuma curhat satu arah saja Bapak Ibu Saudara. Nah ngobrol itu lewat apa? Doa tadi. Maka di dalam doa tidak hanya permintaan semestinya yang harus kita lakukan, tetapi dalam doa kita juga belajar dengar suara Tuhan. Gimana Pak caranya dengar suara Tuhan? Latihlah telinga rohani kita dengan membaca firman, membaca Alkitab. Seringkali Tuhan bisa pakai semua yang ada di dalamnya itu untuk bicara ke hati kita. Maka mohon maaf Bapak Ibu Saudara, hari ini kita nggak boleh bangga. Saya tegaskan, hari ini kita nggak boleh bangga hanya karena kita rajin berdoa, tapi isinya cuma permohonan. Saya rajin berdoa loh, tapi isinya cuma Tuhan berkatilah, Tuhan berkatilah, Tuhan urapilah, Tuhan lindungilah, Tuhan jagailah, Tuhan jadikan besar, Tuhan biar kemuliaan-Mu nyata. Ya, itu doa yang bagus. Tetapi kalau isinya permohonan, jangan lagi bangga hanya karena bisa melakukannya sudah 11, 10, 13, 15, 20, 40 tahun melakukannya secara rutin. Jangan bangga hanya karena bisa begitu, tapi mulai belajar ngerti namanya dialog, namanya ngobrol. Itu adalah kita ngomong, Tuhan juga bicara ke kita.
Tuhan sudah dengar apa yang kita sampaikan, saatnya kita belajar saatnya kita belajar, kita dengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari mulai ubah pemahaman kita tentang kata berdoa. Tidak masalah bahwa kita selalu mendoakan orang lain dan sebagainya, atau mendoakan persoalan kita sendiri, masalah kita sendiri, tidak jadi masalah, itu tetap jalankan. Tetapi juga ingat, doa bukanlah satu arah dari kita ke Tuhan. Hanya seolah-olah, maaf ya, saya punya bahasa yang agak kasar. Kadang seseorang itu jadi terlihat kurang ajar. Kurang ajarnya gini, Tuhan dengerin dong doaku. Kenapa? Karena dalam iman kita Tuhan kabulkan, terjadi dalam nama Yesus. Seolah-olah Tuhan hanya kita jadikan sebagai tempat untuk mengabulkan doa kita. Nggak salah, memang ada kebenarannya. Firman juga ngomong begitu. Tuhan ngabulin doa kita gitu. Cuma jadi kurang ajarnya adalah kita maksain Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita belum memberikan kesempatan yang sama seperti kita minta kepadanya, memberikan kesempatan Tuhan bicara kepada kita. Apalagi kita kepengen Tuhan melakukan doa kita jarang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nggak boleh begitu lagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus ubah cara kita memandang tentang kata doa. Maka dalam doa tidak harus selalu berisi permohonan. Kalau konsep doanya adalah ngobrol dengan Tuhan, isinya nggak harus selalu minta sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, nyembah mungkin, dan kemudian diem, belajar dengar suara Tuhan secara audible barangkali, atau sesuatu yang akan Tuhan nyatakan di hati barangkali, atau dimunculkan dalam pemikiran. Atau setelah penyembahan kita cuma baca Alkitab, disitulah saatnya Tuhan bisa pakai firman-Nya untuk berbicara kepada kita. Jadi kita nggak ada permintaan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau kita berdoa harus minta gitu loh saudara. Jangan. Ubah konsepnya, mikirnya diubah. Ya, ada hal-hal yang memang mungkin kita mintakan, tetapi tidak selalu bahwa berdoa itu minta sama Tuhan gitu maksudnya. Kita penyembahan, baca Alkitab, selesai tanpa permintaan. Atau setelah kita minta, kita kasih kesempatan Tuhan bicara ke kita. Maka Bapak Ibu Saudara mesti setting waktunya dengan baik, gitu ya. Setting waktunya, maksudnya gini. Ini kalau aku jam segini, jam doaku, aku punya waktu 1 jam nih. Nah, kapan aku memberi kesempatan Tuhan bicara ke aku? Nah, saudara atur sendiri berapa lama kita harus menyembah, berapa lama kita mungkin menyampaikan permohonan, atau mungkin hari ini kita nyampein permohonan, besok kita belajar dengar suara Tuhan. Terserahlah, atur sendiri bagaimana caranya, tapi yang jelas ubah konsep pemahaman kita tentang doa, tidak hanya sekedar mengajukan permohonan, tapi juga belajar dengar suara Tuhan. Nah, itu cara jaga supaya Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita ngobrol dengan Dia, itu artinya kita selalu mengajak Dia untuk selalu bersama-sama. Di setiap momen dan kesempatan selalu berbicara dengan Tuhan. Lalu percaya dan taat. Percaya saja, tidak taat bisa jadi. Tetapi nggak mungkin taat tanpa percaya. Jadi 2 hal ini harus selalu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kepingin ngalami bahwa Roh Kudus bukain pintu-pintu yang tertutup, Tuhan harus selalu terjaga dalam hidup kita. Jangan selalu berpikir bahwa Tuhan selalu ada hanya karena kita rajin berdoa tadi ya. Jangan. Karena bagaimanapun begini, Yesaya pernah berkata kepada Tuhan pernah berkata kepada Israel melalui Yesaya, mulut mereka memang memuji aku, tapi hati mereka jauh dariku. Bukankah ritual orang Israel itu berjalan dengan sangat kuat? Ibadah mereka, korban mereka jalankan tanpa telat, tanpa bolong kalau bahasa kita, artinya tanpa ada jeda. Mereka lakukan bisa begitu rajin dan sangat taat
di bagian itu. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak selalu menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tinggal apakah hati kita ada di titik percaya dan taat. Itu nanti akan jadi hal yang sangat menentukan apakah Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi kita ngobrol sama Tuhan oke, tapi apakah dalam obrolan kita dengan Tuhan, dialog kita dengan Tuhan, doa kita kepada Tuhan, di situ ada titik percaya dan taat. Percaya dan taat. Percaya, taat. Itu bagian yang harus kita kerjakan agar Roh Kudus membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mesti jelas di bagian ini bahwa setiap kita yang menjaga hubungan dengan Tuhan harus dibarengi dengan percaya dan taat. Sepercaya seperti Petrus yang disuruh pakai tanpa banyak bertanya. Kita mau kemana? Ngapain? Gitu kan? Emang mesti begitu ya? Kadang-kadang ada orang yang kalau dimintai pertolongan, kenapa harus begini dan kenapa harus begitu? Ya mungkin supaya lebih jelas boleh bertanya, tetapi kokean takon ki tanda orang juga nggak percaya barangkali dan nggak taat. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak tanya, segala macam hal yang tidak perlu ditanyakan malah ditanyakan, gitu kan? Kadang-kadang itu justru menunjukkan ketidakpercayaan, sekalipun mulut berkata aku percaya. Tapi tindakannya menunjukkan bahwa itu sebenarnya dia tidak percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kerangka kita menjaga hubungan Roh Kudus hadir itu, maka kita perlu sadar bahwa di dalam itu harus ada nilai percaya, nilai taat yang kita bangun di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, namanya percaya dan taat tidak boleh, saya bilangnya mungkin tidak boleh ya, mempertanyakan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kenapa mesti begitu Pak? Kenapa mesti begini? Kalau ayatnya, firmannya sudah ngomong begitu, penjelasannya sudah clear buat kita, tinggal jalankan. Nggak boleh diragukan, apalagi tidak dipercayai. Kalau sudah tidak percaya lagi dengan firman, pasti nggak dilakukan. Nah kalau sudah tidak melakukan firman, itu nanti masuknya ranahnya dosa Bapak Ibu Saudara, karena tidak percaya, nggak taat. Maka janganlah itu kiranya terjadi dalam hidup kita. Jadi bagaimana Roh Kudus bisa membukakan pintu-pintu yang tertutup? Jaga kehadiran Tuhan dalam hidup kita, jaga kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan miliki nilai ketaatan, kepercayaan yang kuat, supaya pintu yang tertutup betul akan dibukakan Tuhan bagi kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kelima dan 12. Jadi dalam satu kisah ini saja sudah 2 kali dituliskan tentang mereka berdoa. Sekali lagi, mereka berdoa, bukan mereka bertanya. Mereka tidak mengulik kehidupan Petrus. Kok Petrus di penjara ya? Apa? Dia ngelakuin apa ya? Jangan-jangan dia korupsi kolektor gereja, jangan-jangan. Atau jangan-jangan dia kedapatan melakukan pelanggaran organisasi mungkin, moral mungkin, kriminal mungkin. Jangan-jangan Petrus habis ngapain? Kenapa ya Petrus di penjara? Enggak Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Mereka ngerti bahwa ini hamba Tuhan, mereka ngerti bahwa ini pemimpin mereka, mereka ngerti bahwa ini orang yang diurapi Tuhan atas hidup mereka, atau setidaknya mereka paham bahwa ini Petrus adalah orang yang ditempatkan, otoritasnya ada di atas mereka, dan ini sedang dalam kondisi ada masalah. Mereka tidak mengulik kehidupan Petrus, mereka tidak mencoba meneropong kehidupan Petrus. Kenapa Petrus di penjara? Bukan itu nggak jadi urusan mereka. Itu nggak jadi hal yang harus mereka pikirin. Perhatikan baik-baik. Agar mengalami sesuatu dalam kehidupan Petrus,
Petrus butuh didukung di dalam doa. Jadi jemaat nggak tahu memang jumlahnya berapa, tapi jemaat yang tahu mereka kumpul, mereka doa. Bahkan pada saat Petrus sudah dilepaskan, Petrus pengen pergi ke tempatnya Maria, mereka masih kedapatan tetap berdoa. Memang ada kisah yang unik karena mereka nggak percaya kalau Petrus sudah terlepas dari penjara. Oh, mereka berdoa minta mujizat, waktu mujizat sudah diberikan mereka nggak percaya. Itu hal yang menarik lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, mereka tidak mencoba untuk mengkritisi bagaimana kehidupan Petrus, no, tapi mereka cuma tinggal dalam doa bersama. Nah, ayat 5 jelas sekali dikatakan jemaat dengan tekun. Kata tekun itu artinya terus menerus, sungguh-sungguh. Jadi ya nggak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara, saksok gitu ya. Saksok itu apa maksudnya? Kadang-kadang nggak yang kayak begitu, terus menerus, sungguh-sungguh, dan tanpa menyerah. Nah, tentu di situ ada kata sepakat. Tentu sepakat untuk mendoakan, sepakat supaya mujizat terjadi, sepakat bukan untuk mempertanyakan bagaimana dan kenapa Petrus kena masuk penjara, bukan. Sepakat supaya Tuhan menolong dia, sepakat supaya Tuhan menguatkan dia, sepakat supaya mujizat terjadi dalam hidupnya. Itu sebenarnya kehidupan yang benar dalam berjemaat, dalam bergereja. Seringkali kita mengulik kondisi keadaan tubuh Kristus yang lain. Kenapa gereja itu dipenjara? Kenapa pendetanya ditangkap? Kenapa gereja itu jadi begini dan begitu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah mencoba, ya saya akan cari tahu. Cari tahu itu bukan berarti saya ingin mengulik kehidupannya, tapi pada akhirnya itu saya bawa ke ranah para pendoa. Mari kita berdoa sebagaimana doa malam yang kemarin saya sampaikan. Setelah saya dapat info terjadinya begini dan begitu, perpecahan masih terjadi pada gereja Tuhan, saya sampaikan, waktunya kita doa peperangan buat perpecahan ini. Kita harus hancurkan perpecahan ini. Jadi tidak mengulik bagaimana kehidupan gereja lain, hamba Tuhan yang lain. Saya enggak suka itu. Saya harus tahu memang kondisinya kenapa, tapi dari situ saya belajar saya harus bagaimana. Bukan untuk menyebarkan itu, tetapi untuk kemudian mengumpulkan orang dan ayo berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena bagaimanapun Tuhan punya otoritas atas seseorang. Tuhan punya kepercayaan terhadap seseorang. Dalam konteks kita belajar tentang Petrus, Tuhan tetap punya hal yang dipercayakan kepada Petrus, dan itu tidak boleh diusik. Karena mengusik Petrus itu artinya mengusik hamba Tuhan, mengusik biji mata Tuhan. Urusannya pasti dengan Tuhan. Maka belajar Bapak Ibu Saudara dalam doa bersama itu tidak mencoba mencari tahu kondisinya, tapi doakan. Kalau memang ada hamba Tuhan yang jatuh karena dosa, doakan supaya dia sadar dan segera kembali melayani Tuhan dalam kondisi yang benar. Jangan ditelusuri IG-nya ngapain, itu bersama dengan siapa dia. Enggak perlu Bapak Ibu Saudara telusuri TikTok-nya atau apapun, enggak perlu. Cukup tahu informasinya kenapa dia jatuh. Oh karena ini, oh berarti ada masalah di sini. Doakan supaya masalahnya terjadi. Saya pernah menemukan kasus seorang suami, jadi gembalanya itu perempuan Bapak Ibu Saudara. Suaminya, maaf bicara ya, jatuh dalam perselingkuhan. Saya mencoba cari tahu kenapa itu suaminya bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan. Ya maaf bicara ya, ini mungkin pembicaraan dewasa, tapi ternyata akar persoalannya ada di yang istrinya sibuk pelayanan, tidak terlalu memperhatikan suami gitu ya. Maka suami merasa tidak terperhatikan secara batin dan jasmani, maka terjatuh dalam dosa. Walaupun salah sebenarnya, tapi ada penyebab kesalahannya. Berulang kali saya katakan, kita itu kadang-kadang mungkin bisa jadi juga menjadi penyebab dari orang jatuh dalam dosa. Jadi jangan pernah hanya menuntut orang hidupnya benar, tapi harus selalu introspeksi. Jangan-jangan dia jatuh juga karena aku. Gitu. Saya nyeplit sedikit ya saudara. Soal ini tadi, saya pernah dapat kesaksian. Ada orang, katakanlah si A begitu ya. Si A ini nggak punya duit.
dia datang si B. Si B sudah tergerak ngasih duit sama si A karena dia tahu kondisinya. Sudah tergerak, tapi tidak saat itu. Dia sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan saya ngasih? Tunggu. Nah, tapi si A punya kesimpulan, si B ini gimana sih? Saya dapat masalah, saya tahu dia punya duit, dia bisa bantu saya. Kok dia nggak bantu saya? Gitu ya. Kesimpulan di awal begitu. Sampai akhirnya perjalanan masalah si A ini berlangsung dan dia menemukan bahwa Tuhan menolong dia secara ajaib. Barulah di situ si B bergerak memberikan bantuan. Saudara tahu kenapa itu ditunda Tuhan? Hampir sama seperti pada waktu Tuhan menunda keberangkatannya waktu Lazarus mati. Ya. Nah, ini sengaja ditunda Tuhan karena kalau saat dia si A ngomong si B langsung ngasih, imannya tidak bertumbuh. Itu yang Tuhan ajar. Jadi kalau si B waktu itu ngasih langsung uang ke si A, dia ikut dalam keberdosaannya. Dia menyebabkan si A enggak bertumbuh imannya. Dia menyebabkan si A jatuh dalam dosa karena tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada manusia. Ngerti ya? Andil dalam kesalahan orang lain, ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Paham ya? Jadi enggak semua loh itu salah orang lain. Mungkin aku juga ikut salah. Ya tidak bermaksud untuk menuduh diri sendiri, jangan. Tapi janganlah selalu merasa bahwa ini memang karena dia. Jangan-jangan karena aku. Musa salah di hadapan Tuhan, tapi penyebabnya Israel, garis bawah. Musa sempat jatuh dalam dosa. Dia semacam tidak taat kepada Tuhan. Tetapi itu terjadi karena Israel. Alkitab yang nulis loh Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang ngomong. Alkitab yang nulis. Jadi kadang-kadang orang lain menyebabkan yang lainnya jatuh dalam dosa. Maka hati-hati sekali dalam bertindak, berkeputusan, berpikiran dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kembali ke soal yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa pada akhirnya orang harus benar-benar ngerti di bagian mana dia harus sepakat. Nah, kembali ke soal yang tadi saya bilang, ketika saya temukan bahwa akar persoalannya ada pada yang istrinya, maka saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sadarkan istrinya juga. Jadi saya nggak berdoa hanya karena suaminya yang salah. Suaminya salah, iya salah, dia selingkuh. Tapi kan kesalahannya berawal dan berasal juga ada pengaruh dari istrinya yang tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Maka saya juga berdoa, Tuhan sadarkan istrinya supaya dia ngerti tugas tanggung jawabnya sebagai istri yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang kan dapat postingan di TikTok dan lain sebagainya bahwa si A harus begini, bahwa si B harus begini. Tunggu, saya nggak selalu langsung posting itu. Saya selalu akan melihat apa yang terjadi pada itu semua, apa yang menjadi penyebabnya. Nah, disitulah kunci dari kesepakatan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau semuanya ngerti bagiannya, aku harus tetap ada di dalam posisiku seperti yang Tuhan tentukan bagiku. Ya, aku akan menjalankannya sebagaimana yang Tuhan mau. Dan itulah peran jemaat ketika Petrus di penjara. Mereka berdoa tanpa harus mengulik apa yang menjadi penyebab Petrus di penjara. Mereka hanya berdoa supaya Petrus sebagai pemimpin mereka dilepaskan dari penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, akan saya tutup dengan ini. Kita tahu semua ini adalah proses yang namanya metamorfosis, dari ulat jadi kupu-kupu. Tapi ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ada masa saya tidak mencoba mencari tahu berapa lama proses itu berlangsung ya, dari ulat jadi kupu-kupu. Gitu. Tapi perhatikanlah bahwa ketika ulat itu kemudian mulai merubah diri dalam bentuk kepompong, bukankah itu artinya masa dia tidak bergaul dengan yang lain, gitu ya, istilah saya begitu. Masa di mana dia menyendiri, bahkan mungkin dihindari oleh orang lain, oleh makhluk yang lain, katakanlah saja begitu. Masa di mana dia gelap karena dia harus ada di dalam kepompong untuk sekian lamanya sebelum dia akhirnya keluar dan berubah jadi kupu-kupu.
Ada masa di mana dia menyendiri, ada masa di mana dia kehilangan segala-galanya dalam pengertian dan dia nggak bisa beraktivitas ngapa-ngapain dan apapun. Ada masa di mana benar-benar dia ada di ruang lingkup yang sangat gelap karena dia berubah jadi kepompong. Tapi ketika masanya Tuhan menetapkan bagi seekor ulat untuk keluar dari kepompong, berubah jadi kupu-kupu, itu masa yang terindah. Dari yang pahit, dijauhi banyak orang, ditakuti, mungkin disingkirkan orang, akan menjadi masa di mana orang sangat suka orang memuji keindahannya. Ada berubah menjadi masa di mana orang menjadi suka memandangnya, melihatnya. Tadinya dijauhi, nggak ada orang kolektor ulat, betul? Kolektor kupu-kupu banyak. Benar enggak saudara? Kolektor ulat nggak ada, tapi kolektor kupu-kupu banyak. Artinya apa? Masa itu berubah, tapi melewati kepompong itu nggak mudah. Harus betul-betul belajar diam, belajar menyendiri, belajar berdua dengan Tuhan. Ini dalam bahasa kita ya, bukan bahasanya ulat ya. Ini bahasa kita. Ada masa di mana kita harus menyendiri dan harus siap untuk kemudian mengasingkan diri dalam tanda kutip. Memang mungkin kita harus melepaskan diri dari semua kesibukan, dari dunia, dari pertemanan, dari apapun yang ada di dunia ini yang bisa membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Ada masa itu. Jadi masa itulah yang harus kita pakai sebelum pada akhirnya Tuhan menetapkan satu waktu untuk kita jadi ujian, jadi kemuliaan Tuhan. Artinya banyak orang yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, masa kepompong itulah yang saya tangkap sebagai masa yang Petrus pernah alami. Dia dijauhi, dia dipenjara, dia dirantai, dijaga sampai sedemikian rupa. Tapi pada waktunya Tuhan, semuanya dibukakan, kepompong itu dirobek, pintu penjara itu dibukakan, dan Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan Petrus. Tetapi kuncinya tetap kita tidak boleh lupa bahwa Petrus menjaga kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Petrus tetap percaya dan taat, dan yang tidak boleh dilupakan adalah peran doa dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan kalau saudara diizinkan ada waktu berdoa syafaat, boleh berdoa tetap untuk kebutuhan pribadi, tapi mulailah banyak berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, supaya mereka siap menyambut kedatangan Tuhan, supaya kalau memang sewaktu-waktu Tuhan datang, mereka juga siap menyongsong Tuhan, menyambut Tuhan sebagai mempelai. Boleh tetap berdoa, mendoakan kebutuhan-kebutuhan, tapi jangan pernah juga lupakan berdoa buat gereja-gereja di tempat yang lain, yang mereka ibadah saja masih sulit. Bapak Ibu Saudara, banyak persekusi terjadi dalam hidup mereka. Doakan mereka supaya iman mereka tetap kuat. Tapi kepada kita, percayalah bahwa setiap apapun yang Bapak Ibu Saudara kita alami, Tuhan tetap pegang kendali. Katakan amin. Maka teruslah percaya, taat pada firman-Nya, jangan pernah ragu. Terus jaga hubungan, terus mendekat, melekat kepada Tuhan. Pasti mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.